Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijal Haikal Rapat dari semester 2B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Akan mereview tugas hukum pidana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Heni Nurhaini SHMA dan asisten dosen yaitu Dr. M. Rendi Anitayanti SHMA. Saya akan melanjutkan dari bab 6 pertemuan ke-12 tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana yang dilakukan pada kealpaan culpa. Kealpaan culpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur kealpaan, pelaku menduga terjadinya akibat perbuatan, dalam hal ini adalah hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tapi kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan, ada culpa lata yaitu kealpaan yang berat. Yang kedua yaitu culpa lepis yaitu kealpaan ringan. Yang keempat bewus tesku yaitu kealpaan disadari pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat ada ambewus tesku yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Untuk selanjutnya yaitu kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab ada 3, yaitu sistem deskriptif normatif dan sistem deskriptif normatif. KUHP Indonesia mengandung sistem yang ketiga dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif adalah hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada yang selanjutnya tindak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama yaitu ada kleptomani, yaitu penyakit yang jiwa berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatan terlarang atau melanggar hukum. Yang kedua yaitu promani, yaitu penyakit jiwa berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga yaitu claustrophobia, yaitu penyakit jiwa yang berupa kekuatan untuk berada di ruang yang sempit. Yang ketiga yaitu nymphomani, yaitu penyakit jiwa seseorang laki-laki jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti ini dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya, tetapi perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan tindak pidana penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang selanjutnya keadaan mabuk atau intoxication di Indonesia adalah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal ini pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu untuk melakukan kejahatan tindak pidana, termasuk kesengajaan, dan dapat bertanggung jawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan suatu alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat dari mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada 2 pendapat, yaitu pendapat 1, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau POMP. Yang kedua yaitu pelaku dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Nayon Langemeyer, yaitu dasar pertimbangan adalah indubio pro reo. Apabila terjadi keraguan-raguan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.